Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dua sudut pandang. Kembali jumpa dalam sebuah video diskusi yang kocak, yang ramai dan juga seru ya. Kembali lagi Luka Tambunan ketemu dengan Derni, Simatupang dan juga si Botol Karyana. Nah, di sini yang membuat ramai adalah Luka memprotes dikarenakan Luka dikatakan nabi palsu oleh dua orang Kristen ini. Padahal Luka sendiri menyatakan dirinya adalah seorang nabi dan rasul Kristen. Sehingga Luka mempertanyakan mengapa tidak boleh ada nabi dan rasul lagi, tetapi kalau pendeta dan pastor boleh. Nah, disinilah ramainya ya. Sehingga mereka saling serang. Pokoknya dari awal hingga akhir seru sekali. Baik, tidak usah lama-lama, simak aja video diskusi berikut ini. Selamat menyaksikan. Bagaimana lah orang Katolik, orang Advent. Sebentar ya, Ucok dia meluka gini. Nggak ada perlawanan kulit berdebat melawan Katolik, melawan Advent. Seperti apa ya? Seperti nempeleng anak kecil kurasa. Jadi kututuplah gereja kalian ya, capek kali. Ya udah pakai data aja lu pakai data aja. Di mana Roh Kudus itu perempuan? Kejadian berapa itu? Kejadian 1 ayat 27, perempuan diciptakan menurut rupa Allah, menurut gambar Allah. Berarti Roh Kudus perempuan karena Roh Kudus Allah. Nggak ngerti juga, mending makanya cabut dulu batangnya iblis yang nempel di bool kau itu supaya kau ngerti firman. Udin kolor susah kali belajar. Siapa yang mau menanggapi ini? Roh Kudus perempuan jadi seraminya, yuk. Dijawab dulu, nanti ku tempelin bibirnya tuh. Cepetan. Oke, gini aja Bro Luga. Coba sebutkan apa keputusan yang pernah dilakukan Roh Kudus. Roh Kudus itu tidak pernah membuat keputusan sendiri, melainkan apa yang didengarnya dari surga, dari Bapa. Itulah yang dilakukan. Roh Kudus punya kuping. Dia itu cewek cantik Karyana, nggak kayak ya kau. Tuhan, jelek kali. lenyapkanlah si Luga ini. Aduh, inang. Semoga kamu tidak panjang umur supaya tidak banyak kirim dulu foto kita yang kemarin itu. Kirim dulu foto. Udah nggak akan ku kasih kamu lahan, walau semeter pun. Juga. Ya enggak dijawab dulu. Roh Kudus perempuan. Awak mau dirikan gereja gimana kok jadi? Nggak jadi. Kalau mau dibilang Roh Kudus perempuan. Kau Kristen kau atau Islam kau juga? Kau yang apakah kau iblis atau pacar? Ini Kristen Madesu. Luga ini Kristen, dia nabi ya. Luga nabi kan, terus Luga. Betul. Iya, karismatik dia. Pendeta lagi. Jadi di surga itu nanti bersalaman nggak dengan Roh Kudus? Bersalaman? Apa gereja kau? Baiknya Roh Kudus. Kenapa pelangak pelongo? Ditanya gerejanya pelangak pelongo. Makanya ada lagunya Bu Karyana, dengerin kan? Ada lagunya. Gerejamu apa? Gerejamu apa Luga? Dijawab dulu Luga. Kudus, King of King. Kau Ditanya gerejanya nyanyi. King of King, Borjong udah dibilang King of King, raja segala raja gereja kami. Siapa itu raja segala raja itu? Tidak ada terdata Tuhan Yesus. Nah itu kamu benar. Masih ada. Tapi kan Tuhan Yesus ini masih punya ayah, masih punya. Kau gerejamu gereja karangan, kau gerejamu nggak terdaftar di PGI. Ini, aduh, siapa di GBI mana kau, Borjong? Bukan PGI, bukan GBI, PGI. Tahu nggak PGI itu apa? Oh, PGI itu ya gereja yang mendukung penyembahan berhala melalui adat itu ya. Nggak ngerti kau Kristen. Iya, PGI.
Persatuan Gereja Indonesia. Aku udah pernah ketemu ketua PGI. Aku udah pernah ngobrol, Dodong. Oh, gereja yang itu ya, kau bilang PGI. PGI itu kan persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Ini aku bilang, baru kau bilang kayak gitu. Tadi gereja. Iya, itu kan pendukung LGBT dan pendukung ada penyembahan berhala kepada Sahalani, nenek moyangnya punya orang Batak. Berarti kau tolol. Tahu dari awal PGI apa? Kenapa HKBP mendukung adat? Adat itu kan penyembahan berhala, Dodong. Tutulung, kasukan setan lah, lagi Kau mualaf kau, bukan Kristen kau, mualaf kau, bukan Kristen. Aduh, dia Kristen dia. Waduh. Mualaf itu kayak apa ya temannya si Yusuf. Kalau mualaf itu menyangkal Yesus sebagai Tuhan. Tuhan saya kan Yesus. PGI aja kau nggak ngerti. Yesusnya Tuhan saya. Kolor. Nama gerejamu apa? King of King. Nggak terdaftar di PGI itu, Persatuan Nggak perlu terdaftar gerejaku, orang yang harus mendaftar sama aku, ngerti nggak kau? Ngapain aku daftarin dia, orang yang daftarin diri sama aku. Itu Kristen palsu kau. Loh, dia nabi, sudah diangkat nabi. Kucing, Nabi teh, kucing. Nabi teh, loh Nabi teh. Lama-lama kena tempelan Nabi bersih lontong ini. Di mana kau datangi kau kalau berani kau tempelin? Kau di mana? Di mana kau? Aku di Bali ge. Datanglah ke sini. Di Bali aja. Di mana? Hati-hati, Made. Udah pernah dibilang waktu aku offline ketemu sama Bro Luga ini kan dibilangnya. Ada ini orangnya nih, 3 hari saya bilang apa ya? Mati orangnya katanya. Lalu ku bilang sama dia langsung di situ, sekarang bilanglah sama aku biar mati aku. Belum dikasih Tuhan, belum dikasih wahyu. Lo memang kau nggak perlu mati. Langsung aja ke neraka, ngapain langsung mati, lompat aja langsung. Gini aja, ini ke masalah dulu, masalah. Tuhanmu siapa masalah? Bentar, Karena. Iya. Masalah, Tuhanmu siapa masalah? Ya Tuhanku Abu Isa, bapaknya Yesus. Sebutannya apa? Ayahanda ya? Iya, kalau menurut Keluaran 3 angkat 14 nama Tuhan itu Ayahanda. Nah itu kan. Ayo dibantu. Ayo. Ini apa lagi nih? Waalaikumsalam Bang GR. Ayahanda berarti Masaha ponaknya Yesus. Sini mah nggak usah diajak ngobrol, ini nggak jelas aja. Masaha ponaknya Yesus. Kan anak Tuhan itu ada 2. Yang pertama Adam, di Lukas 3 angka 38. Yang kedua Yesus, Matius 16 angka 16. Ya aku kan anaknya Adam, berarti ya Yesus itu om aku lah. Omnya Abu Isa. Iya. Lebih sedeng lagi nih. Kalau ini nanti saya penjarakan ini si anjing ini. Nggak lama-lama ntar lagi saya penjarain ini. Nah, dia denomnya hybrid dia, Luga. Denomnya. Ya kan? Ya. Abu Isa. Ateis dia. Denomnya. Pokoknya kurang aja saya penjarain. Kan tadi Kau muslim kita kan kan? udah ikutin logikanya Bang Gue, kita udah ikutin. Oh, Roh Kudus itu istrinya Tuhan gitu kan. Lah kenapa Adam tidak lahir dari rahimnya Roh Kudus? Karena Adam itu juga anak Tuhan, Lukas 3 ayat 38. Itu harus dijelaskan Bang juga. Kan saya udah bilang sama muncungmu yang bawa tai itu, Adam itu bukan anak kandung, tapi ciptaan Tuhan, tolol. Orang jelas Lukas 3 ayat 38 tuh Adam anak Tuhan juga Bang. Jelas. Kau juga dalam Lukas nggak ada bercerita tentang Adam. Aduh, ada yang ngaku ponaknya Yesus. Ada yang penyembah adat, ada yang manusia sesat. Jadi masih pakai ulas kau, Cok. Ya dibantah Mandesu kalau memang kau nggak sepakat bahwa Roh Kudus itu jenis kelaminnya perempuan, dibantah. Jangan nyerang pribadi.
Ngapain Silakan, kau mau ke analisa Roh Kudus itu jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan? Kenapa tolong? Luga, kan ada Luga ayatnya. yang ngomong. Kejadian 1:27 perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Roh Kudus kan Allah. Jadi seakan-akan kau mau ngatur Roh Kudus itu berjenis kelamin perempuan dan laki-laki. Kejadian satu yang bilang perempuan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Berarti gambar dan rupa Allah itu ada yang perempuan karena Si Arif ini dulu kutanya. Si Adam istrinya siapa? Ada nggak tertulis di Al-Quran secara spesifik? Lu kok tanya ke saya sih? Coba Anda itu selesaikan dulu. Juga si Luga ini nggak ngerti nih nanti tentang Muslim. Kalau ngerti dia berarti dia mualaf. Waduh, udah dijelasin Luga ini Kristen. Pendeta karismatik dia. Tentang Islam. Coba Luga, Tuhanmu siapa Luga? Tuhan saya kan ada Tuhan perempuan, di Muslim nggak ada Tuhan perempuan, Ucok. Yesus itu bagimu siapa Luga? Tuhan. Ya sudah, bukan Muslim berarti. Madesu. Si gembel ini susah kali diajarin. Jadi kau yang ngatur-ngatur Roh Kudus berjenis kelamin perempuan dan atau laki-laki. Kejadian 1 ayat 27 perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Berarti gambar Allah Ya ada perempuan yang bilang di situ menurut gambar Allah. Kejadian 1 ayat 27 gue baca. Perempuan diciptakan. Kenapa lu gani nabi rasul kok kalian tolak? Namanya Islam aja tidak mau ikut campur. Kalian Kristen sama Kristen dia tolak. Ih, Itu Nabi T. monyet ini susah diajarin. Ya, kalau Bang Luga ini nabi, ya berarti Bang Luga nabi penutup dong. Nah, udah datang nabinya siapa? Setelah Muhammad. Ayo Bang. Ya Luga itu jangan nabinya ngomong Kristen. Luga itu bukan nabinya Islam. Bukan nabi Islam, nabi Kristen. Kalau hormati dia rasul, dia pernah ke surga. Kau ini kenapa sih tidak menghormati saudaranya? Kebanyakan ini apa pidongnya Dajjal itu udah dimasukin ke pantat mereka ini, jadi kayak begini. Pidong kalau Coba kau bahasa bilang PGI mendaftar ke kau bilang tadi. Bukan yang udah nggak balik otak-otakmu kayak gitu. PGI itu pernah menyetujui perkawinan pidong dengan pidong atau LGBT. Sudah pernah masuk majalah Narwastu, udah setuju dia. Monyet. Tiba-tiba ditarik lagi. Udah pernah setuju, udah aku baca di majalah Narwastu. PGI menyetujui penyatuan batang pidong itu mau disatukan disetujui oleh PGI karena Katolik pun sudah memberikan mandat dipartikan boleh katanya asalkan jangan kebanyakan bergeser. Disetujui pula sama PGI. Astagfirullah, gue bilang kenapa pula Tadi aja kau nggak ngerti apa PGI. Sekarang kau pura-pura. PGI itu Persatuan Gereja-Gereja Kau, aku lagi ngomong. Kau usah lupa salah. Ketuanya Gemar Tadi aja kau nggak ngerti apa PGI. Tahu. Sebarkan kau apa PGI itu pernah kayak gini. Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Ketuanya Iya, setelah udah aku jelaskan PGI itu apa baru kau. Iya, kenapa PGI yang gerejamu ada di situ sempat menyetujui perkawinan pidong dengan pidong. PGI aja nggak ngerti. Masa pidong mau digabung kan ada aja gereja kan. Aduh, sempat. Kau sama ya kau kayak antek-anteknya si Yusuf PI yang mualaf. Aku yakin. Madesu jangan bawa-bawa orang. Masalahnya kenapa kalian Madesu? Kenapa kamu menolak Luga ini seorang nabi, seorang rasul? Kenapa di Kristen? Kenapa kalian tolak? Itu masalahnya. Silakan. Tidak ada Karena nabi pidong ini. Tunggu ada saatnya. Kedatangan nabi itu seperti Iya, masalahnya kenapa gitu loh. ya, kedatangan Tuhan itu ya seperti ini, seperti pencuri, tidak tahu kita kapan dia datang.
Luga tidak mengaku Tuhan, dia mengaku Nabi Rasul. Kenapa kalian bawa Tuhan lagi? Oh, tidak paham dia. Kenapa kalau orang ngaku Nabi tahu nggak? Persatuan persekutuan gereja, jadi nggak tahu. Kenapa kalau orang ngaku Nabi kau seperti orang gila? Tapi kalau orang ngaku pendeta, kau nggak marah. Padahal Kemarin kau pernah aku lawan berdebat, tapi kau belum Nabi kau sekarang. Jadi Nggak pernah kau ingat aku lawanmu berdebat waktu itu. Ku tanya gerejamu kau pernah nggak pelongok juga. saya gereja King of King. King of King Teh. Wah, lama-lama nih anak gua tangkep nih. Hati-hati kau ngomong, nanti kulaporkan kau. Ya kau daripada kau tadi ngomong, kau tai kau bilang sama orang. Emang kau tai kok. Emang dia kayak tai. Ya kau juga kayak tai juga nya kau. Nggak ngerti kau Kristen. Ini nggak ngerti apa-apa nih, tolong yang lain aja lah. Nggak ngerti apa-apa. Kau yang nggak ngerti. Jadi kau masih melakukan adat istiadat nggak? Itu tidak dilarang agama kami kok. Nggak dilarang agama. Betul, nggak dilarang HKBP, nggak dilarang Katolik. Tapi Tuhan melarang. Kenapa kau Ya bisa gimana sih? Melarangnya coba. Yesus berkata, engkau menyampingkan firman Allah demi adat istiadat nenek moyang. Yesus Gimana berkata, Matius pasal 5. Engkau Ya ayat berapa? Matius pasal 5 ayat berapa? Coba cari dulu Google, ada itu ayatnya tuh, udah lupa kok. Udah lupa, aku udah gudang tenam. Yang kau tinggalkan ada istiadat. Justru yang ada pujilah Tuhan dengan kecapi atau gendang. Itu yang ada di Mazmur. Bertahu kau. Mana ada gendang jadi adat, ada aja kau. Ya itulah gendang. Mapul tak siap bulu dia. Made. Made habis langit. Jadi dia nggak menghormati orang tuanya. Masa kemarin kulihatlah video kan petabisan pastor-pastor di Brastagi. Merjoget lah mereka kayak di diskotik. Aduh Tuhan, masa pendeta merjoget? Tulung, persis kayak yang di diskotik itu tripping. Coba Luga ceritain ketika kamu itu berada di neraka Belahadarni itu Luga, siapa lah? Jadi bukan saya ya. Ini ada seorang ibu meninggal selama 3 hari. Tuhan bilang ke dia, katakan kepada orang-orang yang ada di dunia, siapa yang tidak dibaptis selam akan masuk neraka. Kau udah dibaptis selam belum? Datung. Udah dibaptis selam belum kau? Kau sudah temu tahun betul. Enggak, aku tanya kau udah dibaptis selam belum? Nih tokoro. Kau ditanya baik-baik. Bodat ini, si Madesu ini bodat ini. Oto. Si oto. Enggak, maksudnya kau dibaptis selam belum? Orang cuma nanya lo, kenapa kau ngamuk? Udah dibaptis selam apa belum? Itu Luga, waktu kau naik mobil Rolls Royce yang nyopir bapak katanya kan, yang nyopir bapak sampai kirinya siapa itu? Roh Kudus. Kamu lagi ngobrol dengan Yesus di belakang, itu Luga. Iya, jadi ada orang mendapatkan penglihatan. Dia bilang, Bang Luga, saya dapat mimpi, dapat penglihatan. Kenapa? Aku bilang, di dalam penglihatan mimpi saya itu Bang Luga naik Rolls Royce dengan Allah Bapa, dengan Tuhan Yesus, dengan Roh Kudus. Jadi kami berempat di mobil Rolls Royce itu. Lalu si Bom terlindaslah, perutnya pecah sampai mati. Nangis-nangislah si Bom. Dia bilang begini,
Aku menyesal ketika aku di bumi menolak Bang Luga sebagai nabi. Jadi dia masuk neraka. Nah, dari perut bom keluar apa Luga? Siapa Luga? Edis. Ya keluar lah. Edis pun disalib masuk neraka sama Sopiatul. Gara-gara nah mungkin Darni kayaknya satu tuh, karena katanya jauh dia nggak kelihatan kayak perempuan gitu, dan si Darni lagi. Jadi orang yang menolak saya sebagai nabi, memang saya nabi Tuhan kan, makanya masuk neraka mereka. Udah ada 5 orang melihat orang-orang Kristen menolak saya sebagai nabi masuk neraka. Jadi kau bertobat kau. Iya, tadinya kau cuman ikut komalidinya kau. Sekarang kau 2 bulan yang lalu kau ikut ngobrol-ngobrol di sininya kau. Sekarang jadi nabi kau. Kan nggak luak kau situ kau. Aku nabi udah lama kok. Aku nabi udah lama kan. Udah dari 4 tahun 5 tahun yang lalu aku udah viral jadi nabi, dan puji Tuhan sampai hari ini sehat. Ya kok. Sehat-sehat aja kan. Makanya baptis selam kau supaya selamat. Ini si Madesun ini kan menolak kelihatannya. Masuk neraka atau gimana Luga? Masuk neraka atau tidak nih si Madesun ini? Enggak, gue tanya dulu. Kau mau percaya nggak aku nabi? Kau percaya nggak? Nabi teh. Percaya ya Nabi teh. Ini pantatnya ini habis ini dipakai sama Lucifer sampai robek nanti di neraka. Mau bodat ini, bodat ini masuk neraka ini. Aku nggak ikutan ya. Tapi aku menolak bahwa Luga sebagai nabi, karena tidak ada nabi mengaku nabi. Sekarang gue tanya lah dulu kau Karyana, di mana ayatnya tidak ada nabi mengaku nabi? Yohanes Pembaptis aja ketika ditanya, siapakah engkau? Tidak ada. Sebentar. Musa tidak mengaku sebagai nabi. Nggak ada. Sebentar, biar gue jawab dulu. Kau bilang kan tidak ada nabi yang mengaku Ellen nabi. G. White nggak pernah dia bilang dia nabi. Ya kalau memang dia nabi ya berarti dia kucing. Biasa aja, manusia biasa seperti kita ini. Ngapain kita dengerin manusia biasa? Kita itu manusia mau sekarang belajar sama nabi. Aku aja ini Kristen apa Muslim? Lusa mana ada? Musa bilang dia nabi. Aku aja Kristen apa Muslim? Aku aja. Justru Musa itu membawa 2 loh Allah dipegang sama dia. Ada dia bilang dia nabi. Akulah nabi gitu. Mualaf Tuhan. Aduh, emang kalau aku nabi itu salahnya di mana? Orang kalau aku pendeta salah nggak? Salah nggak? Nabi itu penyampai firman, bro. Bukankah pendeta juga penyampai firman? Aduh, goblok gitu. Tuh Kak Darni tuh kawanmu tuh. Masa orang ngaku nabi salah? Kak Darni, katanya Kak Darni di neraka. Yang di neraka itu yang pemakan babi. Betul. Makan anjing. Sebentar. Makan darah. Nggak berari sahabat. Itu yang di neraka. Tadi kuluruskan dulu ya. Yang mengaku nabi bukan nabi katanya. Bukankah Nabi Elia mengatakan, jikalau aku nabi Allah, biarlah api turun dari langit. Berarti kan dia mengaku nabi. Apa salahnya orang mengaku nabi? Itu bermegah itu namanya bermegah. Karyana. Adakah para nabi di zaman perjanjian baru sampai Yesus pemakan babi? Tidak ada. Mana datanya? Kalau ada tukang bakso mengaku tukang bakso, dia bermegah nggak? Salah nggak tukang bakso? Nggak nyambung tukang bakso. Loh, itu kan nabi, itu kan nama pekerjaan. Tukang bakso juga nama pekerjaan. Pendeta Salah. pun nama pekerjaan.
Tukang bakso nggak membicarakan itu bisnis. Kalau ini keselamatan. Iya. Sekarang pendeta itu membicarakan bisnis atau keselamatan? Keselamatan. Apa hubungannya Apa dengan tukang bedanya? bakso? Apa bedanya pendeta dengan nabi? Betanya. Pendeta dengan Sama-sama nabi. hamba Tuhan nggak? Beda lah, Sama-sama beda hamba Tuhan jauh. nggak? Beda jauh lah. Kalau pendeta itu kan manusia biasa yang sekolah, makanya dia bisa jadi pendeta. Kalau nabi memang diutus oleh Elohim langsung. Oke. Pilih. Jadi pendeta itu hamba Pendeta Tuhan. mempelajari. Sekolah lagi dia. Dia ini memang Mempelajari apa? betul tolol dia ini memang. Firman. Jadi Luka sudah satu mobil dengan siapa? Sebentar. Elohim katanya. Ya, biar saya Luka. kasih tahu ya. Di dalam Efesus 4 ayat 11, Tuhan memberikan 5 jawatan. 5 jawatan ini sebenarnya jabatannya selevel, cuma beda jurusan. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai penginjil, keempat sebagai gembala, kelima sebagai pengajar. Lima-limanya ini penting di dalam kerajaan Tuhan. Nggak nyambung. Jadi kelima ini sebenarnya sama levelnya, cuma nabi ini menyampaikan suara Tuhan. Kalau gembala atau pendeta menjaga domba-domba Tuhan. Oh, Luga pakai data ya? Kerja Hebat, buat. Luga ini pakai data ya, luar biasa. Lalu kenapa orang ngaku pendeta boleh, ngaku nabi nggak boleh? Ini kan namanya anjing. Beda. Kalau orang ngaku penginjil, kalau orang itu sama, itu namanya 5 jawatan. Tuhan sudah menetap jawatan. Oke, aku jelaskan ya. Ciri-ciri. Untuk memperlengkapi jemaat. Tunggu. Aku jelaskan. Ciri-ciri nabi dengan ciri-ciri pendeta. Pendeta nabi, menjelaskan firman yang dipelajarinya. Bentar. Pendeta menjelaskan firman yang dipelajarinya. Ya. Nabi menjelaskan firman yang belum pernah diketahui orang. Nah itu. Iya, tapi kedua-duanya manusia. Apa yang satu anjing atau yang satu Tuhan? Dua-duanya manusia bukan? Ya ampun, Michael Jackson pun manusia, jadi nabi juga. Enggak, dua-duanya ini sebenarnya 5 jawatan itu levelnya sama. Ellen G. White nabi. Pendeta nabi. Begininya kucing. Pendeta manusia. Ellen G. White nabi sama-sama manusia, udah. Nah, kalau sama-sama manusia, kenapa nabi kau anggap terlalu tinggi, sementara pendeta kau jatuhkan serendah-rendahnya? Kan itu sudah sama aku bilang levelnya. tadi, nabi itu memberikan firman yang belum pernah dijelaskan siapapun. Enggak. Nabi, kalau nabi langsung dari Elohim, dia dapat firman itu. Kalau tidak ditahu orang lain. Begini. Dalam pikiranmu semua pendeta yang ada di dunia ini jadi nabi lah gitu. Begini. Gini. Sebentar ya. Jadi pendeta-pendeta yang ada di dunia ini Sebentar, semua. saya tanya sama kalian. Menurut kalian, Panglima Angkatan Darat dengan Panglima Angkatan Laut itu bedanya apa? Panglima Angkatan Darat dan Panglima Angkatan Laut itu bedanya apa? Oi Luga, pendeta hanya pemimpin jemaat saja. Biar kau tahu itu. Nabi bisa nggak mimpin jemaat tolol? Bisa nggak? Nggak ada jemaat nabi. Sebentar ya. Nabi itu untuk seluruh umat manusia. Bang Luga. Sebentar. Skopnya udah besar. Sebentar. Dunia itu udah mendunia. Kalau Nabi mendunia. Dengar dulu sempak, dengerin ya. Kolor. Begini loh, aduh susah diajarin memang. Nenek liar. Jadi Budarni ini sudah terlihat di neraka ya, Luga ya? Begini. Aku nggak. Pernyataan. Mana mungkin aku di neraka? Aku menguduskan hari Sabat, menuruti perintah. Tidak makan babi, tidak makan anjing, makanan yang haram nggak aku makan.
Si Luga dimakan babi, nggak menguduskan hari Sabat. Enyahlah kau dari hadapanku, kata Yesus. Matius 7 ayat 21. Ayo. Kita bahas dulu masalah Menyiapkan Nabi. Tuhan pemakan babi. Kita bahas dulu masalah Nabi. Seorang Nabi itu tidak bisa melakukan pekerjaan seorang gembala. Nabi itu sifatnya dia berdoa, dia berpuasa, dia dapat penglihatan, dialah Nabi. Tetapi di dalam jemaat, dia bukan pemimpin jemaat. Yang pemimpin jemaat tetap yang namanya gembala. Seorang gembala tidak bisa menjadi Nabi. Seorang Nabi, tahu seorang dulu, kucing, kau diam dulu. Biar aku jelaskan dulu. Mujizat apa yang udah pernah kau lakukan? Aku jelaskan dulu nanti pelan-pelan dulu ya. Jadi jangan kalian menganggap Nabi itu sudah hampir 11-12 dengan Tuhan. Tidak. Nabi itu masih selevel dengan rasul, dengan pendeta, dengan penginjil, dengan pengajar. Itu sama, cuma jurusannya yang beda. Sama seperti Panglima Angkatan Darat. Ketika Panglima Angkatan Darat ketemu dengan Panglima Angkatan Laut, itu sama-sama Panglima, cuma jurusannya beda. Tetapi kalian ini, kalau ada yang ngaku pendeta, nggak apa-apa. Tapi ketika orang ngaku Nabi, dianggapnya udah kayak ngaku kayak Tuhan. Lu ketinggian menganggap Nabi itu terlalu tinggi, padahal dengan pendeta itu sama. Lalu kau bilang tadi, Nabi itu untuk dunia. Lah itu kan tergantung kelasnya. Pendeta juga ada yang cuma 2-3 jemaatnya. Ada pendeta jemaatnya cuma 5 orang. Ada jemaatnya yang jemaatnya juga 10.000 ada. Salah kau. Dengar dulu Nabi Luga. Nabi adalah utusan Tuhan. Utusan Tuhan. Dengar dulu. Utusan Tuhan yang menerima wahyu langsung. Oke. Untuk menyampaikan pesan ilahi. Ya. Itu. Sementara pendeta adalah pemimpin jemaat atau gembala yang diangkat secara institusi, organisasi. Berarti bukan dari Tuhan. Untuk mengajarkan firman Tuhan berdasarkan Alkitab. Dan melayani umat, bukan menerima bukan menerima wahyu baru. Kalau Nabi menerima wahyu baru. Sekarang kau apa wahyu barumu? Kau apa wahyu barumu, Luga? Apa wahyu barumu? Kau konteknya dari Alkitab, wahyumu, firmanmu. Betul. Buat saya. Makanya dia nggak ngerti, Darmin. Luga kan sudah pernah ke surga dia. Tolong ya. Ya, ketika saya mengatakan Roh Kudus perempuan, apakah itu tertulis secara letterlek di Alkitab? Kan tidak, tapi ada ayatnya. Itu suatu pewahyuan. Saya bernubuat kekayaan emas Papua akan dipakai untuk menginjili bangsa-bangsa. Itu tertulis nggak di Alkitab? Kan tidak. Iya, tapi bertentangan dengan Alkitab. Bertentangan. Lalu emas Papua membiayai penyebaran patung Buddha gitu, maksud kau? Otakmu ada di mana sih? Dengar lagi Luga. Sebentar ya. Nabi dipilih langsung oleh Tuhan. Pendeta biasanya dipanggil melalui proses gerejawi atau pendidikan teologi. Sekarang tugas utama, dengar lu, tugas utama Nabi menyampaikan pesan nubuat wahyu dari Tuhan kepada manusia. Pendeta mengajar, membimbing dan melayani jemaat. Yang memilih gembala siapa? Ya, umat jemaat yang memilih. Kita buka ayatnya. Kalau Nabi langsung dipilih oleh Elohim. Sebentar. Luga. Kita buka ayatnya. Kata gembala di ayat gembala lagi. Gantian dulu dimiot Luga mau ngomong. Yang memilih gembala adalah umat. Ketika Tuhan Luga tuh pakai data lo dari tadi. Luga pakai data lo, bagus tuh. Iya. Kata Darni yang mana ada data si Luga? Mana ada data di situ? Sebentar Darni ya. Kan kamu tadi mengatakan yang memilih gembala adalah umat. Kalau kita baca Alkitab Efesus 4 ayat 11, Rasul Paulus mengatakan
untuk memperlengkapi jemaat, Tuhan menetapkan di dalam gereja. Bukan jemaat yang menetapkan, tapi Tuhan. Pertama sebagai rasul, dua ini ketika Yesus Petrus, Yesus bilang apa? Apakah jemaat mengangkat Petrus jadi gembala? Wahai Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Iya Tuhan, aku. Gembalakanlah domba-dombaku. Yesus nggak bilang jadi nabi kau, tapi dibilang gembalakanlah domba. Jadi menjadi nabi dan menjadi gembala itu levelnya sama. Darni tolol goblok. Yang salah Bang Makanya Luga. Salah Bang. Dengar lu. ketika orang jadi gembala, gembala itu pendeta, ya. Kalau saya siapa namanya Pak? Oh saya pendeta Samosir Lamsen Naibaho misalnya. Dia ngaku pendeta. Luga siapa? Oh saya nabi. Salah, bedanya di mana? Beda, Luga. Ini susah dia. Kalau nabi itu untuk bangsa Luga, tapi kalau pendeta berfokus pada jemaat lokal. Oke, Apanya saya kau jawab Luga? ya. Saya jawab. Jangan gitulah kau menyesatkan orang Oke. Luga. Nabi untuk bangsa, saya jawab ya. Begini loh Dani. Nabi itu ada yang namanya nabi-nabi kecil. Nah, nabi yang kecil ini biasanya dia menubuatkan tentang pribadi seseorang. Misalnya, Darni, nanti kau akan melayani jemaat di sini. Itulah dia bernubuat. Dia bernubuat tentang pribadi-pribadi ataupun tentang suatu desa. Nabi itu juga kelasnya ada. Ada nabi kelas RT ada nabi kelas nasional ada. Kalau lo merujuk kepada Musa, itu udah nabi kelas dunia untuk segala bangsa. Ada juga yang nabi-nabi kecil yang menubuatkan misalnya ibu-ibu yang lagi kesakitan, Tuhan akan memberkati engkau, besok akan terjadi berkat berkelimpahan. Tuhan bicara sama saya, kamu akan diberkati. Itu nabi-nabi yang menubuatkan pribadi-pribadi, itu nabi-nabi kecil. Tapi kalau udah nabi kelas-kelasnya seperti Nabi Raja Daud, itu sudah ke bangsa-bangsa. Jadi pendeta, ada yang menggembalakan 100 orang, ada yang menggembalakan 1 juta orang, seperti Benin, seperti Niko. Udah jemaatnya banyak, jadi pendeta pun ada kelasnya. Nah kalau gua, Tuhan bilang gua adalah rasul dan nabi kelas dunia. Karena jangkauan gua bukan cuma Indonesia. Ya Tuhan ngomong sama gua. Jadi yang namanya 5 jawatan itu sebenarnya levelnya sama, cuma memang agak sedikit nabi dan rasul lebih sedikit, lebih tinggi, tapi sedikit, nggak kebanyakan, nggak jadi kayak Tuhan dia, lu anggap. Paham lo? Nggak paham, mati aja lu. Kayaknya si Luga ini udah sini ku tengok ini. Sedeng Bang Luga, sedeng. Iya, Itu. udah Gitu, jangan gitulah, jangan nyerang pribadi lah. Nanti Pakai data lo tadi. Luga ini pakai data lo. Bang Baal Valid jangan datanya. kayak setan. Jangan Beri kayak setan, tadi. membela yang salah. Makanya Bang dia Baal, kitab selalu Baal membela yang salah. Darni, saya ulang lagi ya. Apa? Ketika Yesus bertanya kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Aku mengasihi engkau Tuhan. Gembalakanlah domba-dombaku. Disuruh jadi gembala atau jadi nabi? Disuruh jadi gembala, disuruh jadi pendeta. Aduh, Darni. Petrus itu pendeta yang besar. Jadi lu harus ngertiin apa namanya gembala, apa namanya rasul. Di dalam satu orang pun bisa dapat 2. Dia bisa jadi gembala, dia juga bisa jadi rasul. Tapi ajaran gereja, Bang Luga bisa dikatakan penginjil. Tapi penginjil yang sesat. Begini. Kalau penginjil ini biar gua ajarin lo, biar lo pintar gini. Kalau penginjil itu dia memberitakan, sifatnya memberitakan, bukan ngajar. Misalnya gini, Yesus itu mati di kayu salib, dia baik, dia pernah begini, itu namanya memberitakan, menginjil. Kalau ngajar beda.
Kalau rasul itu meletakkan pengajaran dasar gereja. Contoh, harus ada bahasa roh, harus baptis selam, Roh Kudus harus ibu. Itu dasar-dasarnya diletakkan. Itu yang bisa punya otoritas seperti itu cuma rasul. Makanya rasul itu lebih tinggi sedikit dari nabi. Nabi pun lebih tinggi sedikit dari penginjil. Tapi nggak tinggi-tinggi banget, nggak lebih tinggi jaraknya bagaikan Aku sendiri paham loh. Lu jelasan aku sendiri paham loh. Lanjut lu gak? Jadi Luar biasa. makanya dari alasan itu tidak ada istilah nabi berakhir, rasul berakhir. Karena kenapa? Tugasnya sama kok. Kalau nggak ada nabi nggak rasul, sama seperti orang jalan nggak ada matanya, buta. Badannya ada, mukanya cantik tapi buta. Itulah kalau jemaat tanpa nabi. Kalau jemaat tanpa gembala sama seperti ada kepalanya tapi nggak ada badannya. Kalau jemaat tanpa penginjil, ibarat kata badannya ada tapi kakinya nggak ada. Tubuh manusia ini kan didesain udah sempurna. Jadi yang namanya rasul, nabi, penginjil itu harus ada di sepanjang sejarah supaya jemaat itu sehat. Tapi karena manusia punya keserakahan, dibilanglah nabi dan rasul nggak ada supaya jadi pendeta yang jadi bos. Akhirnya dibikinlah perkawinan pidong dengan pidong seperti yang dilakukan oleh Paus sama HKBP. Akhirnya jadi gila lah. Ngerti kau, Darmi? Kapan kau dengar ada HKBP bikin perkawinan seperti itu? HKBP belum mengadakan. Di mana? Sebentar. HKBP yang di mana? HKBP yang di mana? Dengar dulu. Longor dengerin dulu. HKBP memang tidak mengadakan, tetapi PGI sudah menyetujui sempat dulu. Sementara HKBP itu berada di naungan PGI. Kalau nggak mau keluar dari PGI, paham? Bukan, di mana tadi kau bilang HKBP yang mana? HKBP yang di mana? Saya mengatakan PGI itu berada membawai HKBP. Nah, HKBP bosnya PGI. PGI sempat menyetujui penyatuan pidong, ngerti? Apa pidong? Batang sama batang. Apa itu? Iya. Burung sama burung bersatu. Burung kakak tua. Itulah ajaran iblis. Kayak gitulah ajaran iblis penyembah Baal itu. Yang mengiyakan seperti itu gereja, pasti itu berasal dari iblis. Kalau di gereja masih Advent kayaknya belum, nggak ada. Kalaupun nanti ada itu, berarti itu udah bahaya, udah bahaya. Kalau ada itu bahaya. Coba jelaskan. Kau jangan asal-asal fitnah kau. HKBP yang mana? Aku nggak bilang HKBP tolol. Tadi HKBP kau bilang tolol bang. Di HKBP yang berada bosnya PGI sempat Sejak kapan HKBP jadi bosnya PGI? Lo kan HKBP kan masuk PGI. Gimana sih kau ini? Itu persatuan gereja se-Indonesia. Itu dia. Si Madesu ini nggak paham si Madesu ini. Nggak paham ya? Paham PGI. Kenapa jadi HKBP bosnya PGI? Kau bilang. Balik-balik kok terbalik Madesu. Iya betul itu Bang Made. Iya, bosnya PGI kan PGI itu Persatuan Gereja yang ketemu Indonesia. Emang Eporus. Yang ketemu presiden itu ketua PGI bukan Eporus. Berarti kan bosnya kan PGI. PGI sempat menyetujui pernikahan sejenis tapi dicabut lagi karena marah orang karismatik. Kalau di Advent belum ya, Bang Luga? Belum ada yang nggak ada ya? Advent Amerika coba dicek. Kalau di Amerika ada. Kalau ada itu berarti udah setan itu. Itu kan oknum. Ada yang Ajarannya nggak ada. Kalau oknum bukan di gereja, ini masalahnya gereja kalaupun ada itu berarti udah dikasih hepeng dari elit global itu. Nah buktinya Iya kan Karyana, iya kan Bang Luga. Kalaupun iya ada organisasi gereja nerima itu, pasti bosnya itu udah dikasih hepeng oleh elit tapi global. sudah banyak gereja Protestan yang menikahkan laki-laki dengan anjing aja. Itu dari sana itu, dari EG tadi, tahu kan? Ku singkatkan aja, elit global, tahu kan? Siapa elit global? Elit global.
Itu yang mendanai itu semua. Kalau dipersatukan, diizinkan pun ada itu dari sana itu memberi Sekarang dana tahu itu. nggak? Kamu tahu nggak kenapa ada pernikahan sejenis? Dari setan. Karena Tuhan 5 mengatakan jenderal beranak terbesar- cuculah, penuhilah bumi Sebentar. ini. Gak ada disuruh bertemulah pedang dengan pedang, gak ada. Sebentar gini. Karena dalilnya kasihilah sesamamu. Enggak. Salah Kang Dito. Kasihnya bukan Gini, kayak gitu. Gini. Karena dari 5 setan terbesar itu ada namanya setan homo, namanya Asmodeus. Itulah yang berada di gereja-gereja besar. Makanya mereka mensahkan pernikahan sejenis. Sebelum Dan ada kata Adam Paulus, juga itu sudah ada kasus sodomi, kasus apa segala macam sudah ada. ya makanya Yang lama. kenapa Katolik dan PGI sempat udah Sodom dan Gomora itu sudah ada tapi dari karena banyak protes ditarik lagi, nanti takut mereka digeruduk. Kayaknya Jadi aku belum kembali pernah lagi. dengar ya. Apa iya benar ya Mades? apa itu? Benar yang dikatakan Bro Luga ini? Apa? Tentang apa? Belum Aku pernah kan aku dengar. bacanya di majalah Narwats tuh. Apa Suruh kali itu? guru. Apa? Made itu. Ya, belum Benar pernah itu. aku dengar PGI Made itu nggak menyetujui. tahu apa-apa, jangan ditanya Made itu. Coba Sejenis. kau buka YouTube. Kau buka YouTube. Apakah PGI pernah menyetujui pernikahan sejenis? Coba kau buka YouTube, pasti keluar beritanya. Pedang Coba, sama pedang. Iya, pedang sama Coba buka pedang. aja. Tidak pernah Pedang sama pedang sama pedang apa mangkok sama mangkok? Lu jangan ngomong Hei. PGI. Di Amerika aja Protestan pernikahan sejenis udah ada. Itu gereja Protestan. Goblok. Ya memang ada. Memang ada. Nah kenapa? Tapi itu bukan Kristen sejati. Berapa Ya, tahun? faktanya kan orang yang organisasi yang melindungi gereja lo kan yang sempat menyetujui. Akhirnya dicabut ya. lagi gara-gara ribut Memang- orang karismatik. Berarti kau bukan Memang- Kristen. Gereja lu Dikatakan akan terjadi yang belum pernah terjadi dan dosa manusia bertimbun bukan, sampai dengar terakhir. dulu, diam dulu. Berarti dia gereja lu katanya. Berarti dia bukan Kristen di juga ini. Ya, saya kan gereja GBI, saya kan orang karismatik, gereja terkaya di Ini, Indonesia. baca data. Dari gereja Baca ya, lu, gua baca ya. Semua Dengar gereja dulu. mau apa ya? Jangan dulu, Bang- jangan dulu. Bang Made, cok dengar. Datanya ini kawan ini. Ya dengar Bang Made, berdasarkan berbagai pernyataan resmi Gereja dan kita dokumen di, apa simpang siur gereja. pastoral Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia PGI tidak menyetujui pernikahan sesama jenis. Ketahuan Berikut bilang adalah di rincian. sini. Berikut adalah rincian posisi PGI terkait isu LGBT. Pernikahan sesama jenis PGI secara tegas menyatakan bahwa gereja-gereja di bawah naungan PGI tidak merestui atau memberkati perkawinan sejenis. Itu kan cuma di Iya, atas belum kertas. Itu kan cuma di atas kertas ya lu gaya. Pernyataan Belum pernah, pastoral belum pernah. Begini, dengerin dulu ya. Saya pernah membaca suatu majalah. PGI sempat artinya ditarik lagi. Karena menurut saya kenapa kok ditarik lagi? Karena orang karismatik pada ribut masalah Dasarnya pernikahan menyetujui sejenis. apa? Dasarnya menyetujui apa Datangnya PGI? menyetujui loh. Kenapa kau tanya PGI? Protestan Amerika aja udah dimainkan batang sama batang kok. Jangankan Indonesia, yang lebih besar Protestannya di mayoritas terbesar Kristen. Kalau Indonesia kan masih minoritas. Kalau itu memang Karyana, kalau itu memang akan dibuat itu nanti secara resmi oleh elit global. Makanya kalau udah disuntikkan ke kita nanti microchip, kita pun nanti udah nggak lagi Itulah menyukai 666. lawan. Ya. Ingat, jadi kita pun anak-anak kita pun nanti nggak suka lagi lawan jenisnya, enggak. Akhirnya kita nanti semua jadi anggota Baal kalau kita menerima itu. Nah itu. Nah kalau si Madesu pandang ini kan agama teman itu. kau ini kan menerima Pandang dia. agama. Coba tanya, Madesu kemarin kau divaksin nggak? Aku enggak. Vaksin nggak? Hah? Ngomongin kayak gitulah. Udah enggak masuk materi lah diskusi itu. Gua
masuk itu Bang Handi. Justru masuk materi karena Ini vaksin itu tingkat tanda dewa, binatang. ini ilmu tingkat dewa ini Bang Handi. Yang orang-orang nggak mampu menangkap ini, nggak mampu. Nggak cocok untuk diskusi lintas agama itu. Cocok, ini harus dibicarakan. Cuman kita takut nanti kita di banned itu aja. Ya udah makanya nggak usah diomongin lah. Tapi ini harus dikumandangkan. Nggak bisa didiamkan ini. Ya udah jangan diulang-ulang. Si Darni tahu nggak elit global? Tahu petinggi-petinggi terkaya di dunia Lo yang tahu dari dirangkul gua oleh juga. orang Yahudi. Tahu aku. Tahu dari Elon gua. Musk. Siapa lagi? Siapa yang baru-baru ini yang dapat filenya itu? Jeffrey Epstein. Rothschild. Bosnya. Pokoknya yang paling terkaya di dunia ini orang-orang Yahudi semua itu. Mereka mau mengatur, mau megang bumi ini. Orang itu yang menentukan berapa. Aku mau nanya sama Luka dulu ntar. Itu. Yesus itu Luka. Ya udah lu benar nih. Kita ngomongin dulu. Saya mau nanya Luka. Yesus itu waktu hidup kaya ya Luka? Yesus waktu hidup sangat kaya secara mujizat ya. Kalau secara fisik dia memang nggak kaya. Secara harta gitu maksud gua. Enggak lah. Dia kan datang sebagai lahir dari anak tukang kayu. Lahir pun di kandang domba, gimana bisa kaya? Terus kenapa Kristen gak ikutin dia? Jangan kaya dong. Itu kan salah satu sisi dari strateginya Yesus. Dia kan harus menguji umat manusia. Tetapi kalau orang percaya kepada Yesus, janji Yesus adalah hidup berkelimpahan. Aku datang bukan untuk kamu mendapat hidup dengan segala kelimpahan. Jadi makanya orang-orang yang percaya sama Yesus, dan memang gue lihat memang orang-orang terkaya di dunia semuanya. Kalau misalnya nih, ini maaf ya, kehidupan sehari-hari gitu ya. Oh, kalau dia misalnya keluar makannya di luar gitu, ini dari mana dia mendapatkan harta untuk membayar? Kan dia nggak ada semacam saldonya gitu, dananya. Siapa tahu Yesus kan Yesus itu kan ada hukum Taurat yang mengatakan apabila engkau dapat kesembuhan, engkau harus memberikan persembahan. Jadi Yesus itu waktu dia membuat mujizat-mujizat dan menyebarkan firman itu kan ada orang-orang yang memberikan harta-hartanya kepada Yesus. Makanya ada bendaharanya, yaitu Yudas Iskariot. Oh, ada semacam bendahara, ada donaturnya gitu ya? Ada donaturnya kan, ada di perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Ada Yohana, ada istri dari Herodes. Jadi orang-orang kaya, perempuan-perempuan kaya yang melayani Yesus dengan segala kekayaan mereka. Jadi Yesus itu donaturnya banyak. Maksudnya benar ya, Yesus hidup dari sedekah ya. Persembahan, sedekah beda. Persembahan dengan sedekah beda. Kalau sedekah itu orang miskin yang nggak makan baru kita kasih dia duit. Tapi kalau Yesus, dia membangkitkan orang mati, itu jatuhnya upeti sebenarnya. Oh, beda. Bayaran Iya. lah, bayaran. Iya. Kalau raja itu lewat kan rakyatnya kan harus bayar pajak gitu. Jadi Yesus kan sebagai sebagai penguasa Mesias, dia orang-orang memberikan harta-hartanya. Bahkan Yesus lahir pun udah ada 3 orang Majus ngasih emas. Kenapa waktu ada kasus nih Kak, dia mau beli pedang harus jual jubah? Kemana bendaharanya? Itu sebenarnya perumpamaan, bukan karena nggak ada duit. Artinya gini, pedang itu kan artinya berperang. Berarti kita harus menjual kekayaan kita untuk bertempur, mendanai pertempuran. Begitu. Bukan berarti nggak ada duit. Cuma beli pedang berapa sih? Pedang aja di pasar juga cuma 25.000 kok. Iyalah. Itu Gimana Bodar nih sama Bu Karyana, setuju nggak Yesus itu hidup dari persembahan? Nih ya, 2 Korintus 8 ayat 9. Kok Paulus sih? Tunggu dulu, karena kamu telah mengenal anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa sekalipun ia kaya,
oleh karena kamu ia menjadi miskin, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ayat ini ditafsirkan bahwa Yesus meninggalkan kekayaan surgawinya untuk menjadi manusia yang terbatas di bumi. Dia merendahkan diri, guys. Bukan itu yang ditanya. Tunggu dulu Bang Handi, dia bukan miskin seperti orang miskin di bumi, tidak. Tapi dia merendahkan diri di bumi. Dia yang punya surga, dia yang mempunyai dunia ini kok. Pertanyaannya Bu Darni, waktu hidup sehari-hari itu ya, Yesus itu banyak harta enggak? Kan dia udah dibilang merendahkan diri, hidup sederhana dia di bumi. Ya tinggal ngomong tidak ada. Ya tapi kan harus dijelaskan sama kalian supaya tahu penonton 2400 ini. Enggak perlu, kan tinggal ngomong tidak ada, kayak menjawab gitu loh. Begini loh, enggak. Kenapa jawabannya panjang? Itulah panjangnya. Gini, kalau misalnya kalau kita mau lihat harta, sebentar dulu, kok jadi ngomong sih. Diam dulu ya, silakan Kak. Gini, Yesus itu kan kalau kita lihat gaya pelayanannya, dia kan hanya sebatas di Israel ya. Jadi ongkos pun tidak diperlukan ongkos yang gede. Jadi yang dibutuhkan oleh Yesus saat itu tentu makan dan minum, ya kan, pakaian. Jadi dana pun nggak perlu gede-gede banget masuk, karena kan pelayanan Yesus itu berfokus pada mukjizat, mengusir setan, menyembuhkan orang, gitu loh. Jadi nggak perlu dana yang banyak. Sama Yesus perlu uang Bang Andi. Iya paham, saya ini nggak membantah Anda loh. Saya lagi nanya Luga, kenapa sih? Berbeda sama Luga. Kalau Luga ini kan pelayanan. Saya lagi nanya kenapa saya dipersulit. Pelayanan gua sudah mencakup seluruh bumi, butuh 100 pesawat jet pribadi, butuh dana 2.000 triliun. Enggak gini Kak, Yesus ini kan pernah dengar tuh jarang di rumah. Sejak dia berdakwah kan itu banyakkan hidup di luar kan gitu ya Kak ya, bener ya? Iya. Ya. Nah itu kan makanya pasti bukan di rumahnya gitu loh. Ya. Mungkin di warung apa gitu yang bayarin siapa? Ya, itulah yang orang-orang yang ngasih persembahan kan, itu kan 12 murid itu kan ketika ada orang ngasih persembahan kan, misalnya ada yang bawa emas, ada yang mau bawa duit, kan dikasih ke timnya kan, yang megang Yudas bawa buntelan misalnya kumpulin duit kan, baru nanti dikumpulin lah di rumah kontrakan. Kontrak. Yesus kan gini, kalau seorang nabi itu biasanya dia bukan kontrak, dia biasanya gini kan, Yesus bilang, apabila kamu masuk ke dalam satu kota, berikanlah salam, dan apabila yang pemilik rumah menyambut salammu, maka engkau akan diterima dan diberikan makan. Jadi biasanya memang penginjil itu dia hidup di rumah-rumah orang, misalnya dia pergi ke suatu tempat, dia nginap, baru besok lagi pindah, kayak gitu-gitu. Kayak berkelana gitu ya, kayak berkelana. Iya. Namanya juga penginjil kan memberitakan Injil kan keliling, sama kayak gua kan. Iya. Datang gua ke Surabaya, nginap di Geraha Mualaf. Dari Surabaya lari lagi gua ke Bandung, nginap di rumah si Andre. Ketemu si ini, ada yang bayarin hotel. Baru berangkat lagi. Kayak kemarin gua di Medan, yang bayarin hotel gua siapa? Si Ustadz Saipul, 3,5. Ada AC, ada air panas. Aduh, gua bilang Gini analoginya. Makan siapa tuh pendeta yang, kenapa pendeta diomongin sih, gue nanya tentang Yesus dalam penginjilan. Yang berdoa kemana-mana tuh. Ariana, dulu. si Luga katanya waktu ke Medan dibiayai sama Ustadz katanya hotelnya. Berarti dia mau memberitakan Injil Kristen, masa Ustadz yang biayain? Emang nggak boleh? Boleh dong. Kita ini jangan bermusuh, cok, semua kau musuhin. Boleh juga, kan teman Bang Luga. Kalau teman Bang Luga ya nggak apa-apa. Masa itu pandai-pandai Bang Luga bersahabat gitu. Saya kalau jalan sama Bang Luga, tentu dong nggak enak dong kalau Bang Luga yang bayar, saya yang bayar. Emang kenapa? Iya, nggak apa-apa Bang Made. Gimana sih kayak gitu diprotes? Iya Bang Made. Pendeta Rasuli ya? Rasuli, dia itu murtadin ya? Ternyata murtadin, baru tahu saya.
Jadi dia doakan orang bisa sembuh. Nah, sekarang gini, Yesus yang luar biasa bisa ada perempuan 12 tahun pendarahan sembuh. Dari situ masa orang susah menerimanya? Ya kan? Udah tersebar seluruh Santero. Intinya begitu, saudara. Ya itu karena kebaikannya nolongin orang ya, tentu orang itu berterima kasih gitu ya. Iya. Itu ya. Betul. Kok bukan sih Bu Karyana, gimana sih? Bukan karena kebaikan perbuatan dia sembuhkan supaya dikasih makan, bukan gitu, saudara. Iya, orang berterima kasih. Nah, salah satu, betul. Aduh, ya Allah. Ini nih, selama pelayanannya di bumi, Yesus sering diberi makan oleh sekelompok perempuan yang telah disembuhkan dan setia melayaninya, termasuk Maria Magdalena, Yohana istri Kuza, dan Suzana. Mereka menyediakan kebutuhan makanan bagi Yesus dan para murid dari kekayaan mereka sendiri. Contoh aku. Iya. Perikopnya gitu. jelas loh. Perikopnya jelas. Banyak perempuan melayani Yesus. Wah, betul itu. Udah usia ini maksudnya dia Kristen itu Kan bagian konsumsi. Ya udah lanjut lagi ya, lanjut ya. Bagian konsumsi. Iya, pertanyaan selanjutnya adalah nih kalau masalah perempuan nih. luruskan dulu Aduh, kau turun dulu kau lah. Ganggu aja kau cara kau. Janganlah Bang Selebes. Mbak ini dia lah, nggak nyambung dia. Motong-motong Ini terus. loh, iya motong-motong. Kalau mau ngomong gitu loh, tunggu selanya. Gitu. Atau saya mau jawab dulu deh, ya silakan. Gini loh Bu Darni, di antara banyak perempuan itu kan, mohon maaf nih, saya lagi nanya nih. Ada nggak kira-kira yang naksir? Ini bujangan loh ini, ada nggak kira-kira? Ya pastilah. Mungkin banyak. Seganteng itu dan sehebat itu. Nggak mungkin. Ada. Loh kok ada yang mungkin, ada yang tidak? Mungkin lah. Mungkin lah, namanya Nggak mungkin. Gini, manusia. dengar. Di zaman nabi-nabi dan rasul-rasul, manusia pada saat itu takut melakukan dosa karena mereka dibersihkan selalu. Nah, kenapa wanita? Karena mereka bagian konsumsi, bagian makanan itu. Makanya Tapi disebutkan Kak begini, Darni tadi. Rasa naksir ada, tapi Kedua, itu nggak dengar dulu, berkepanjangan. Yesus mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, bukan ganteng, bro. Oke? Oh jadi Yesus nggak ganteng. Jangan salah-salah ngomong. Tidak ganteng, Salah tapi ngomong. Jangan salah-salah ketika dia ngomong. bicara orang takjub. Nggak ganteng, ada-ada aja. Ketika Yesus bicara orang takjub. Yang namanya brewokan itu gua aja nggak brewokan aja ganteng, apalagi brewok. Lu gimana sih? Ganteng Iya, loh kan? itu, ganteng dia. Kalau udah brewokan, Apalagi orang Timur Tengah, wah ganteng Yesus. Rupanya tidak ganteng, mengambil rupa seorang hamba. kau tambah-tambahin lagi ayat itu, ditambah-tambahin. Jadi menurut Bu Karyana Yesus Di Efesus. salah itu, salah nafsirin dia itu. Iya, berarti salah itu yang tertulis. kalau saya sebagai umat Islam sih dia Buat pasti ayat itu seorang rupawan. hamba. Siapa pasti Rupa nabi itu seorang hamba. rupawan, pasti Tampilan ganteng. rambut gondrong ya. Saya rambut pikir Yesus juga ganteng. gondrong. Saya juga Islam, saya bilang Yesus ganteng kok. Iya, Rambut saya setuju. gondrong, kumis sempurna, brewok sempurna. Apakah itu nggak ganteng? Nggak brewokan aja banyak yang ganteng, apalagi yang brewokan. Gimana sih cara berpikirnya? Jadi Ya, dia jangan mau bikin lihat aja nafsir-nafsir. wajah-wajah Yahudi gitu ya. Seperti itulah kurang lebih Iya. gantengnya gitu. Sebaliknya Nggak nih, gendut. sebaliknya nih pertanyaannya. Yesus sendiri kalau kenapa Ibu Darni pergi ya? Yesus sendiri kalau jalan kan tadi perempuan. Kira-kira Yesus naksir nggak sih? Oh ini cakep, cantik nih. Nah, Gitu. kalau ini perlu gue jawab. Ya gimana? Kalau perempuan naksir Assalamualaikum Yesus sudah pasti Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau Yesus naksir cewek tidak. Karena kenapa? Bagaimana mungkin dia bisa naksir perempuan? Dia aja yang menciptakan seluruh perempuan. Gimana sih? Kan dari cara melihatnya kan kita tahu ini Tuhan apa bukan. Kalau manusia normal, dia ngeliat, kita aja ngeliat cewek cantik kayak goyang kepala gitu kan. Apalagi ini Yesus yang suci. Jadi dia ngeliat cewek itu udah nol. Karena kenapa? Semua ciptaannya dia, ngapain dia naksir ciptaannya?
Jadi sama sekali daya tarik kepada perempuan nggak ada ya? Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Banyuma menyimak nggak nih urusan ini nih? Kenapa? Banyuma, saya ke Banyuma dulu. Baru ini baru monitor. Lanjut dulu. Ya. Saya nyimak. Jadi kesimpulannya Yesus waktu hidup itu jarang di rumah. Dia seperti berkelana lah, mengadakan pengobatan, penginjilan. Terus dia punya bendahara, dari hasil kerjanya itu orang memberikan upeti lah, kayak Bang Luga tadi gitu. Persembahan gitu. Terus cewek-cewek pasti naksir dong, kan banyak ngobatin perempuan. Iya. Tapi Yesus sebaliknya enggak, dicuekin kan gitu ya. Iya. Nah gitu sih kesimpulannya Banyuma. Ya sama kayak gua lah kan. Gua ngobrol-ngobrol, pulang dikantongin cepet 200. Nggak ada bedanya. Ini aku baca ya. Ini aku baca ya, Bu. Kan. Aku baca ya. Filipi 2 ayat 7. Ya kan? Atau ayat 6 lah dulu. Yang walaupun dalam rupa Elohim tidak menganggap kesetaraan dengan Elohim, itu sebaliknya milik harus dipertahankan. Nomor 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan di dalam keadaan manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, sampai bahkan matinya di kayu salib. Tuh. Oke, gue jawab ya. Kalau dibilang mengambil rupa seorang hamba, bukan berarti hancur mukanya. Tetap ganteng karena gini. Makanya kan lu bilang nggak ganteng. Ya, Yesus dalam manusianya aja udah pasti ganteng. Tapi kalau lo lihat di dalam ketuhanannya di Wahyu pasal 1, dikatakan kakinya aja seperti tembaga yang digilap. Gilap dalam perapian yang membara. Matanya bagaikan nyala api, wajahnya lebih terang dari matahari. Itu kan Yesus. Aduh. Ajaran dari mana? Gimana sih tembaga? Mana ada? Wahyu pasal 1 lo pernah baca nggak sih? Ampun. Artinya begini, oke, stop dulu. Jadi gini, Yesus aja dalam manusianya aja udah begitu ganteng. Dibanding posisinya dia sebagai Tuhan yang dikatakan rambutnya putih, bagaikan putih bulu putih metah, matanya bagaikan nyala api, kakinya bagaikan tembaga yang digilap. Waduh, nggak tahu lagi nih. Itulah ganteng aslinya. Matanya seperti matahari. Apa enggak? Udah dahsyat banget loh, udah. Kok itu mah serem? Ya banyak noro ya. Waduh, itu bukan serem, itu namanya mulia. Siapa sih? Udah. Jadi kesimpulannya adalah Yesus selama hidup itu berinteraksi sesama manusia, mengobati orang, menginjilan. Di antara sekian banyak orang yang berinteraksi dengan dia, ada nggak sih yang tidak mengakui Yesus itu Tuhan? Atau ada yang mengakui, ini bukan Tuhan ini? Gimana kira-kira? Justru yang percaya kepada Yesus itu, yang mengaku Yesus Tuhan itu sedikit. Makanya Yesus berkata kepada 12 muridnya, berbahagialah kamu hai kawanan kecil, karena Bapamu yang di sorga berkenan memberikan kerajaan itu kepadamu. Masuk di mana yang 12 itu? Itu masuk di ring 1, 24. Sebentar, oke. Bro Luga, kok turun Kak Darni? Mana kata di Kak Darni itu? Terus kenapa waktu dia hidup di zaman itu, dia merasa terkekang, bahkan ingin dibunuh, tidak leluasa dia? Kenapa nggak disukai penginjilannya? Enggak. Habis ini Banyuma deh yang terusin. Ini politik lagi nih. Karena begini. Karena begini. Di dunia ini, sebelum dunia diciptakan, Lucifer dengan sepertiga malaikat ini udah nguasain bumi.
Jadi kenapa Yesus ditolak? Ya Lucifer lah bergerak melalui apanya di balik-balik ahli-ahli Taurat yang menolak Yesus. Itu semua Lucifer dengan antek-anteknya yang jumlahnya juga ratusan juta miliar. Setan-setan itulah yang mendorong mereka untuk menolak Yesus sebagai Tuhan. Udahlah, jangan percaya lo kata setan-setan, supaya mereka juga ikut masuk neraka. Kan Lucifer yang bosnya, pemainnya di situ. Jadi harus ada penolakan itu. Kalau nggak ada penolakan berarti nggak ada Lucifer dong. Lucifer dengan Oke, izin aku klarifikasi dulu ya, Bro Luga. Yang Anda katakan tadi, dia itu kakinya, dadanya berlilit ikat pinggangnya kan? Itu Wahyu 13. Nih, di atas ada dituliskan, lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Iya, ini masa yang akan datang, bro. Jadi itu bukan Yesus. Jadi siapa? Yesus yang sudah bangkit dan turun lagi. Ketika dia anak manusia, bukan anak manusia itu. Itulah tandanya Anda bukan nabi. Oke? Jadi siapa? Saya aja orang biasa-biasa mengerti arti dari Wahyu 1 kalau bukan Yesus ayat. Siapa? Iya, jawab aja langsung. Jadi kalau bukan Yesus siapa? Itu bukan anak manusia yang lahir dari Maria. Itu Yesus yang sudah bangkit dan turun kembali, datangan kedua kali. Jadi Yesus bukan? Ini anak Allah, anak Elohim, Yesus yang turun kembali kedua kali. Iya kan, intinya kan Yesus. Loh, ibu-ibu kok? Bukan Yesus yang waktu dia dengan nabi, dengan murid-murid. Bro Luga, berarti Anda bukan nabi. Gak mengerti. Ngerti deh gua cara berpikir lo. Udahlah, tidurlah. Gak ngerti lo. Masa gak ngerti kamu ini? Masa yang akan datang? Wahyu itu semua masa yang akan datang. Yang gue bahas bukan masalah yang akan datang, mau yang gue bilang itu Yesus bukan itunya pertanyaan. Yesus kedatangan kedua kali. Kan gue nggak bahas apanya, yang gue bilang cuma Yesus. Lah, kita bahas Yesus mengambil rupa seorang hamba pada saat lahir dari Maria. Setelah dia mati dan bangkit, datang kembali dengan kemuliaannya. Itulah itu yang kamu bilang. Paham ya? Bukan paham, yang lu bilang itu benar, yang nyalain lo juga siapa? Jadi ngapain kamu bilang Yesus itu ganteng ini? Kakinya seperti tembaga, yang ini. Coba lo pikir, dia itu Tuhan, masa nggak ganteng sih? Otak lo ada di mana sih? Bagaikan nyala api itu, dia kedatangan yang manusia hina dan berdosa aja banyak yang ganteng, apalagi Tuhan. Tentu layar teman-teman, yuk serta yuk. Jadi ini yang dimaksud Bro Luga, Wahyu 1 ayat 11, katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat. Apa itu? Jemaat Efesus apa? Jemaat Smyrna apa? Jemaat Pergamos apa? Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikea. Laodikea itu adalah Advent. Gak usah. Gak usah. Sidang ketujuh. Nggak bahas itu. Nggak bakal ngerti lo ya. Di Wahyu aja udah dibuatkan. Udah cukup lah. Sidang ketujuh sidang. Baiklah. Ya, demikian tadi sahabat dua sudut pandang, Derni Simatupang ya, kemudian Karyana. Mungkin karena Derni Simatupang merasa tersudut oleh argumentasi dari Luga Tamunan sehingga dia mundur ya. Sedangkan Karyana Super Botol ini masih terus bertahan dengan asumsinya ya, tanpa menggunakan dalil. Sementara Luga Tamunan menggunakan dalil yang ada dalam Bibelnya sendiri. Baik, terima kasih untuk sahabat dua sudut pandang setelah menyaksikan video ini. Kalau Anda suka jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini. Kalau Anda ingin membantu channel dua sudut pandang, tertera di bawah ini. Baik, sampai ketemu lagi untuk video yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.